16 juta rumah tangga petani hanya memiliki tanah setengah hektar. Sementara ada seseorang yang memiliki Sejak awal dibuka di Jakarta Convention Center Senayan, Jakarta Pusat pada Minggu 21 Januari 2024, debat putaran keempat Cawapres dibuka sudah memanas. Debat dibuka dengan kritikan serta sindiran Cawapres 01 Caimin soal tanah yang luas dimiliki oleh seseorang. Caimin membandingkan antara kepemilikan tanah pengelolaan oleh petani jauh lebih kecil daripada kepemilikan tanah pemimpin yang mencapai 500.000 hektar. Diduga dirinya menyindir kepemilikan tanah Prabowo yang mencapai jumlah fantastis. Hal itu juga menjadi bahan cecaran Prabowo di debat sebelumnya. Di detik ke-59 saat ia dipersilahkan berbicara oleh moderator, Caimin memaparkan pengelolaan lahan bagi petani rumah tangga yang cukup kecil. Menurutnya, berdasarkan hasil sensus pertanian lewat BPS menunjukkan bahwa 10 tahun terakhir, kepemilikan tanah bagi petani rumah tangga berkurang. Rata-rata kepemilikan kurang dari 1 hektar. 16 juta petani rumah tangga hanya memiliki tanah setengah hektar saja untuk dikelola. Sementara menurut Caimin ada seseorang yang memiliki tanah sekitar 500.000 hektar yang diberikan kekuasaannya kepada negara. Di sisi lain, Caimin juga mengungkapkan keprihatinannya terkait upaya pengadaan pangan nasional yang dilakukan melalui program food estate. Terbukti mengabaikan petani, meninggalkan masyarakat adat, menghasilkan konflik agraria, dan bahkan merusak lingkungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Hadratus Syekh Ki Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama, mengatakan, petani adalah penolong negeri. Akan tetapi, hari ini kita menyaksikan negara dan pemerintah abai terhadap nasib petani dan nelayan kita. Hari ini kita menyaksikan bukti bahwa hasil sensus pertanian BPS menunjukkan bahwa 10 tahun terakhir ini telah terjadi jumlah petani rumah tangga gurem, rumah tangga petani gurem berjumlah hampir 3 juta. Ini artinya 16 juta rumah tangga petani hanya memiliki tanah setengah hektar. Sementara ada seseorang yang memiliki tanah 500.000 hektar sebagai kekuasaan yang diberikan negara kepadanya. Di sisi yang lain, kita sangat prihatin. Upaya pengadaan pangan nasional dilakukan melalui food estate. Food estate terbukti mengabaikan petani kita, meninggalkan masyarakat adat kita, menghasilkan konflik agraria, dan bahkan merusak lingkungan kita. Ini harus dihentikan. Saudara-saudara sekalian, krisis iklim terjadi dan kita menyaksikan bencana ekologi terjadi di mana-mana. Negara harus serius mengatasinya, tidak hanya mengandalkan proyek giant sea wall yang tidak mengatasi masalahnya. Kita harus sadar bahwa krisis iklim, kenyataan krisis iklim harus dimulai dengan etika. Sekali lagi, etika. Etika lingkungan. Etika lingkungan ini intinya adalah keseimbangan antara manusia dan alam. Tidak menang-menangan, seimbang manusia dan alam. Akan tetapi kita menyaksikan bahwa kita tidak seimbang di dalam melaksanakan pembangunan kita. Kita melihat ada yang namanya krisis iklim tidak diatasi dengan serius. Bahkan kita ditunjukkan anggaran mengatasi krisis iklim jauh di bawah anggaran sektor-sektor lainnya. Hadirin saudara sekalian setanah air yang saya cintai. Dengan kesadaran ini, maka kita harus kembali bahwa pembangunan nasional, bahwa kebijakan nasional harus berpijak kepada yang namanya keadilan. Keadilan iklim, keadilan ekologi, keadilan antar generasi, keadilan agraria, dan tentu keadilan sosial. Saudara-saudara sekalian, rakyat harus dilibatkan
rakyat tidak boleh ditinggal karena pemilik negeri ini rakyat. Pemerintah hanyalah pelaksana dari pemilik negeri ini. Oleh karena itu, desa harus menjadi titik tumpu pembangunan. Petani, nelayan, peternak, masyarakat adat harus menjadi bagian utama dari program pengadaan pangan nasional. Reforma agraria harus menjadi kepastian distribusi lahan bagi para petani kita. Energi baru dan terbarukan harus digenjot, bukan malah dikurangi targetnya, diturunkan targetnya. Karena itu kita harus lakukan perubahan. Kita tidak boleh diam. Perubahan menghadapi masa depan kita dan generasi yang akan datang. Para petani dan seluruh warga bangsa yang terlibat, negara menunggu langkah kita bersemua. Kita semua harus menghadirkan perubahan untuk Indonesia yang lebih baik. Baik. Cukup? Bapak Ibu cukup? Nanti kita berikan waktu di terakhir ya. Kita lanjutkan Cukup? Bapak Ibu ya. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.